Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rati Mustika Sari dengan NIM 18129031 dari seksi 18 BKT 13. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah seminar keSD-an dengan dosen pengampu Bapak Mansurdin SSN MHum. Nah, jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon dimaafkan karena saya di sini masih belajar. Terima kasih dan simak videonya ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu yang terdapat di sekolah dasar. Adapun isu-isu yang terdapat di sekolah dasar, yang pertama isu mengenai siswa, guru, media. Kemudian yang kedua isu-isu mengenai sarana dan prasarana. Nah, yang ketiga isu-isu mengenai kurikulum, dan yang keempat isu-isu yang terdapat di SD ialah mengenai administrasi. Mari kita bahas satu persatu isu-isu yang terdapat di sekolah dasar mengenai siswa, guru, dan media. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, isu-isu yang terdapat di SD mengenai siswa. Nah, isu-isu yang terdapat di SD mengenai siswa diantaranya, yang pertama, siswa yang sering melaporkan hal-hal berbahaya yang sensasional. Dalam hal ini, bimbingan guru sangat diperlukan. Guru harus membantu anak-anak mengevaluasi pentingnya berita dan mengajarkan mereka untuk membedakan antara berita penting dan sensasional. Nah, isu-isu mengenai siswa yang terdapat di SD selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksional siswa sekolah dasar. Gadget ternyata secara efektif dapat mempengaruhi pergaulan sosial anak terhadap lingkungan terdekatnya. Karena anak terlalu sering bermain gadget, anak akan merasa asing dan kurang peka dan bahkan cenderung tidak peduli terhadap lingkungannya. Hal ini tentunya sangat membahayakan perkembangan sosial pada siswa sekolah dasar. Sebagai orang tua, sebaiknya mereka membimbing dan memantau serta memberikan pemahaman yang baik kepada anak untuk lebih selektif dalam memilih permainan yang terdapat pada gadget. Isu mengenai SD selanjutnya yaitu perilaku bullying pada siswa sekolah dasar. Sebagian besar pelaku bullying melakukan tindakan bullying agar mendapatkan suasana yang menyenangkan. Pola asuh otoriter menimbulkan tekanan dalam diri anak, sehingga anak mencari kepuasan dan perasaan senang pada lingkungan lain di sekolah. Ini merupakan masalah dalam perkembangan moral dan perilaku anak ketika anak belum mampu memahami emosi yang kompleks yang terintegrasi dengan rasa tanggung jawab akibat dari perilakunya dan tidak mampu menunjukkan rasa empati pada korban bullying. Isu mengenai siswa yang selanjutnya yaitu kenakalan-kenakalan keseharian siswa di sekolah dasar. Contohnya seperti siswa melawan guru, siswa melakukan perkelahian sesama pelajar di sekolah, siswa merokok ketika berada di kantin sekolah, siswa absen dari sekolah, dan lain sebagainya. Nah, isu yang terdapat di SD selanjutnya yaitu mengenai guru. Isu-isu mengenai guru, yang pertama isu kualitas guru. Seorang guru sering mengajar lebih dari satu mata pelajaran, yang tidak jarang bukan merupakan inti dari pengetahuan yang dimilikinya.
Hal seperti ini tentu saja dapat mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Isu selanjutnya yaitu isu jumlah guru yang masih kurang. Jumlah guru di Indonesia saat ini masih dirasakan kurang apabila dikaitkan dengan jumlah anak didik yang ada. Oleh sebab itu, jumlah murid per kelas dengan jumlah guru yang tersedia saat ini dirasakan masih kurang proporsional, sehingga tidak jarang satu ruang kelas sering diisi lebih dari 30 anak didik. Isu yang selanjutnya mengenai guru yaitu isu distribusi guru. Masalah distribusi guru yang kurang merata merupakan masalah tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di daerah-daerah terpencil masih sering kita dengar adanya kekurangan guru dalam suatu wilayah, baik karena alasan keamanan maupun faktor-faktor lain, seperti masalah fasilitas dan kesejahteraan guru yang dianggap masih jauh yang diharapkan. Isu mengenai guru selanjutnya yaitu isu kesejahteraan guru. Penghasilan para guru dipandang masih jauh dari mencukupi, apalagi bagi mereka yang masih berstatus sebagai guru bantu atau guru honorer. Kondisi seperti ini telah merangsang sebagian para guru untuk mencari penghasilan tambahan di luar dari tugas pokok mereka sebagai pengajar, termasuk berbisnis di lingkungan sekolah di mana mereka mengajar. Peningkatan kesejahteraan guru yang wajar dapat meningkatkan profesionalisme guru, termasuk dapat mencegah para guru melakukan praktek bisnis di sekolah. Isu mengenai guru selanjutnya yaitu isu krisis motivasi guru. Beberapa faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama, gaji guru yang rata-rata rendah dan belum memadai. Akibatnya, guru mencari alternatif sumber penghasilan lain. Yang kedua, kejenuhan birokrasi mengurus pindah tugas. Yang ketiga, peluang kecil bagi peningkatan karir. Yang keempat, kecenderungan mengambil kredit cicilan uang di bank sehingga gaji yang diterima tiap bulannya relatif kecil. Yang kelima, kekurangan kepala sekolah untuk menjadi teladan atau panutan. Isu selanjutnya yaitu isu penahanan gaji guru. Isu yang terdapat di SD selanjutnya isu mengenai media di sekolah dasar. Isu-isu mengenai media di sekolah dasar diantaranya yang pertama, ketidakmampuan siswa dalam menggunakan media berbasis teknologi. Latar belakang kemampuan siswa yang berbeda juga menjadi kendala dalam penggunaan media berbasis teknologi, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dan sebaiknya media efektif digunakan apabila tidak tergantung pada kemampuan anak. Nah, yang kedua, problematika pemanfaatan media ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Sejumlah media pembelajaran yang kurang optimal keadaannya seperti jumlah dan komponennya yang kurang, kualitasnya buruk, dan media yang tidak aksesibel atau mudah didapat. Selanjutnya mengenai minat guru untuk memanfaatkan media dalam pembelajaran. Kenyataannya sekarang ini belum semua guru yang ada di sekolah memanfaatkan sumber belajar ini secara optimal. Masih banyak guru yang mengandalkan cara mengajar dengan paradigma lama, di mana guru merasa satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Inilah yang terjadi pada kebanyakan guru-guru di Indonesia. Selanjutnya, ketidaktertarikan siswa dalam menggunakan media pembelajaran yang ada. Ketidaktertarikan peserta didik terhadap media adalah dengan menunjukkan sikap ogah-ogahan dan tidak semangat untuk melakukan proses pembelajaran jika menggunakan media pembelajaran tertentu. Sehingga apabila media tersebut dipaksakan untuk digunakan, mengakibatkan posisi siswa akan terbebani dari merasa
terbebani tersebut, siswa sudah harus dihadapkan masalah-masalah untuk menggunakan dan memahami media yang digunakan. Isu-isu selanjutnya yaitu isu mengenai sarana dan prasarana di sekolah dasar. Sebelum saya jelaskan apa saja isu-isu mengenai sarana dan prasarana di sekolah dasar, saya akan menjelaskan pengertian dari sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah satu kesatuan pendukung terlaksananya proses belajar dan mengajar dengan baik dan optimal. Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan pembelajaran di satuan pendidikan yang mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Isu-isu mengenai sarana dan prasarana di sekolah dasar diantaranya sarana dan prasarana dimulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Kita temukan sarana dan prasarana itu tidak terkelola dengan baik, seperti banyak meja dan kursi yang rusak, halaman sekolah yang tidak terawat, gedung rusak, dan juga ambruk. Nah, baiklah, isu selanjutnya isu-isu mengenai kurikulum. Nah, isu-isu yang berkaitan dengan kurikulum yang pertama, isu implementasi kurikulum tentang pendistribusian buku yang terlambat. Jika buku guru dan siswa distribusinya bermasalah, pembelajaran pun tentunya akan terganggu. Sebab buku guru dan siswa merupakan sumber-sumber yang secara khusus dirancang untuk implementasi kurikulum 2013. Yang kedua, isu implementasi mengenai teknis penilaian di kurikulum 2013. Penilaian di kurikulum 2013 merupakan hal yang sangat baru sehingga guru memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat menyesuaikan diri dan memproses hasil pembelajaran siswa untuk menjadi nilai. Selain merupakan hal yang baru, panduan penilaian yang diberikan pemerintah pun kurang memberi pemahaman secara detail pada penerapannya. Yang ketiga, isu implementasi kurikulum yang berkaitan dengan administrasi guru. Pada kurikulum 2013, ini pembuatan silabus sudah disusun oleh pemerintah pusat sehingga secara administrasi tugas guru tentu lebih ringan karena tinggal menyusun RPP. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan, silabus yang dijanjikan pemerintah terlambat dan guru masih berkutat dalam administrasi yang membebani. Isu selanjutnya, isu yang berkaitan dengan manajemen waktu pada buku guru maupun buku siswa yang tidak seimbang. Dengan kata lain, antara materi dan alokasi waktu itu tidak sesuai, dan kesalahan-kesalahan dalam buku guru maupun buku siswa. Kesiapan pemerintah dalam menyusun buku guru dan buku siswa terkesan tergesa-gesa. Oleh karena itu, peran guru sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Adanya materi yang tidak sesuai dengan konsep yang ada harus disikapi dengan pembetulan konsep agar tidak terjadi miskonsepsi pada siswa. Isu yang selanjutnya, isu yang berkaitan dengan sosialisasi kurikulum 2013. Pemerintah perlu memetakan ulang terkait sosialisasi yang dilakukan. Jika sosialisasi belum diperoleh para guru, lantas bagaimana pembelajaran kurikulum 2013 yang selama ini berlangsung? Isu-isu yang terdapat di sekolah dasar selanjutnya yaitu isu-isu mengenai administrasi di sekolah dasar. Isu-isu yang berkaitan dengan administrasi di sekolah dasar diantaranya ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Solusinya yaitu
Wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah harus lebih jelas lagi dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu antara pihak pengurus. Isu-isu tentang administrasi di SD selanjutnya mengenai intervensi atau menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan. Solusi mengatasinya, jika suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang, maka orang tersebut harus menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan wewenang yang telah diamanahkan kepadanya. Yang berkaitan dengan administrasi di SD selanjutnya tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu diberikan sanksi yang tegas, dan apabila tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya, sebaiknya tidak memaksakan diri dan melakukan evaluasi diri guna mengetahui kemampuan yang dimiliki. Isu yang terakhir yang berkaitan dengan administrasi di sekolah dasar yaitu permasalahan tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah yang tidak efektif dan efisien. Pada kenyataannya, masih banyak guru yang melalaikan tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu atau tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan awal pembelajaran. Solusinya yaitu harus ada tindakan tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah untuk menegur. Selanjutnya, apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran, kepala sekolah berwenang melaporkan guru tersebut ke Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti. Nah, itulah beberapa isu-isu yang terdapat di sekolah dasar mengenai siswa, guru, media, kurikulum, dan administrasi di sekolah dasar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu video ini ya. Terima kasih.